Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Openg. Ya. Selamat sore Bang Eka Putra Zakran, sarjana hukum. Sore. Sebagai ketua PASU ya. Iya, melintas tadi kebetulan singgah ngopi. Iya. Iya, kami cegat langsung. Siap. Iya, orang Medan mencegat aja nih. Iya. Siap. Kebetulan ada juga Bang Keri ya, sering dipanggil kawan-kawan di dunia advokat Bang Keri. Beliau namanya Wahyu Wuri, sarjana hukum sebagai advokat senior di Kota Medan. Selamat sore Bang. Sore. Ya, sedikit pembahasan kami sudah ada 5 episode di Openg. Itu kan merupakan obrolan pengacara. Jadi obrolan pengacara yang dimulai di analis kopi ini tadi sudah ada di media sosial seperti YouTube, baru Facebook, snack video, ada juga di TikTok gitu ya. Jadi tujuan mulia ini yang didasarkan Undang-Undang 18 2003 tentang Officium Nobile, bagaimana profesi advokat itu mulia dan terhormat. Tapi pada kenyataannya hanya segelintir orang yang menerapkan di pasal tersebut begitu. Apa mereka sudah tahu apa belum? Mungkin sore ini kita bisa sedikit tercerahkan kepada netizen-netizen yang menonton acara Openg ini ya. Karena di Openg tidak ada terafiliasi oleh apapun gitu ya. Murni memang penerapan hukum yang semana semestinya yang diatur di undang-undang dan peraturan. Jadi Bang Eka, sering Mas Eka, Bang Eka, Lai Eka, karena dia tinggal di Medan, banyak sebutan beliau dengan ciri khas senyumnya tuh di mana saja. Jadi klien beliau cukup banyak ya, dan beliau juga sudah terkenal. Ini pendapat Bang Eka lah tentang Openg yang sudah ada tampil di media sosial sebagai pencerah hukum kepada masyarakat. Coba sedikit Bang komentarnya Bang. Baik, terima kasih ya Bang Neman ya, Bang Neman sebagai MC kita ya, pembawa acara. Saya merasa berbahagia sekali pada sore hari ini diundang dalam Openg atau obrolan pengacara ini sebagai katakanlah narasumber untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan Openg yang katanya tadi sudah tayang 5 edisi ya, 5 edisi ini yang ke-6. Saya mau bicara begini karena saya adalah pure orang organisasi ya. Kalau advokat tuh nggak bisa lepas dari organisasi, dia seperti mata uang logam, nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi kalau ada advokat, ada organisasi, ada advokat. Jangan umpamanya ada pengacara atau advokat alergi dengan organisasi, nah, itu salah, prematur menurut saya. Tapi dia harus bersinergi agar bisa mengembangkan kemampuan, keahlian dan talentanya. Karena organisasi mengajarkan banyak hal, khususnya dalam teknik berperkara secara non litigasi, teknik-teknik talenta dalam organisasi itu selalu kita pergunakan. Bagaimana kita bisa dekat, melobi, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan, negosiasi. Nah, tapi kalau di dalam pengadilan oke lah, itu tentu pure nanti kepada ansih penerapan hukum. Tapi kalau non litigasi, dia tentu organisasi. Nah, dalam teori manajemen kepemimpinan, di era kepemimpinan 80 ke atas ini disebut era milenial. Era milenial itu artinya dia selain memangkas birokrasi, jadi dia nggak berbelit-belit, juga berbasis digitalisasi dan informasi. Nah, ini yang dilakukan Openg ini saya pikir udah bagus. Gunakan semua perangkat lunak, medsos, baik dia tadi yang disebutkan snack, TikTok, Facebook, Twitter, apalagi Instagram misalnya kan, itu dipergunakan semua. Ya, yang penting yang kita sampaikan itu dalam rangka hal-hal yang positif dan produktif, mengedukasi, memberi informasi. Informasi ini kan mahal.
Nah, kalau ada yang menyampaikan secara cuma-cuma, tentu ini sesuatu hal yang mulia. Ya. Jadi dalam undang-undang Undang-Undang Advokat pasal 18, maksud saya Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, pasal 22 ayat 1, di sana jelas diatur bahwa advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu, artinya kepada masyarakat. Ini harus ada komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang memiliki nurani, batin, apalagi tadi disebut oleh MC pengantar tadi atau moderator itu sosial. Harus ada kelompok-kelompok ini yang ada di tengah masyarakat gitu loh, ya kan? Jadi kalau saya ditanya soal keberadaan konsorsium, saya pikir saya apresiasi lah. Harapan saya konsorsium itu jangan hanya sebatas umpamanya panas-panas teh ayam. Kalau bisa, iya, saya kan disebut tadi anak Medan, saya belak-belakan saya bicara. Jangan nanti musiman seminggu 2 minggu saja, tapi lebih dari itu kita harapkan konsorsium ini merupakan ya perkongsian para kantor advokat yang memiliki nurani batin yang ingin mengabdikan dirinya, selain mencari uang profit, dia ingin bantu masyarakat. Dia kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan. Saya mau bicara konsep hukum kita adalah equality before the law. Itu disampaikan oleh Haris Azhar, ketua Kontras. Bang Haris Azhar bilang kepada kita, teorinya equality before the law, tapi untuk mewujudkan itu sangat amat sulit di negara Republik Indonesia ini. Mengapa? Karena nggak serta-merta didapatkan keadilan itu secara cuma-cuma, dan tidak serta-merta keadilan itu yang disebutkan tadi ajas yang sama itu, tapi kita lihat faktanya ada berjenjang, vertikal ya. Lihat, makanya ada, kalau ilmu sosial kan ada stratifikasi, ada golongan ningrat, ada golongan menengah, macam-macam. Jadi ada pribumi, ada priai kan. Nah, fakta itu ternyata ada dalam akses mendapatkan keadilan. Nah, jadi teori equality before the law itu enggak serta-merta, tapi harus diperjuangkan, kata Haris Azhar. Makanya masyarakat kalau mencari keadilan enggak boleh berhenti. Apalagi di negara yang antah berantah ini, saya katakan, ya kan, kondisi hukum yang carut marut hukum sekarang ini, kita enggak boleh, walaupun banyak yang memiliki sikap misalnya apatis, tapi tetap para advokat harus optimis, karena harus berjuang. Yang mendapatkan keadilan nggak bisa dibawa tidur, nggak bisa berbawa tenang. Kalau kami di PASU itu makanya visi misinya bergerak, berjuang, melakukan pembelaan, menuntaskan pengabdian. Oh, jadi sedikit Bang Eka tentang litigasi dan non litigasi itu kan sering ada kendala yang kita hadapi ya. Yang paling sulit atau sering dijumpai lah kendala-kendala itu seperti apa itu dalam melayani aktivis hukum terhadap masyarakat? Iya, kalau kita lihat umpamanya regulasi tentang lembaga bantuan hukum. Mengapa penting lembaga bantuan hukum? Adalah dalam rangka menampung aspirasi untuk mendapatkan akses hukum kepada masyarakat kecil, yang dalam bahasa saya disebut dengan kelompok-kelompok marginal, ya kan? Nah, lembaga bantuan hukum ini diharapkan sebenarnya bisa mengakomodir, tapi faktanya lembaga bantuan hukum sekarang juga banyak yang kita katakan istilahnya hilang taringnya, ya kan? Kita nggak tahu apakah karena mungkin dapat bantuan dari pemerintah atau apa, tapi sejatinya lembaga bantuan hukum misalnya harus punya taring. Nah, kelompok-kelompok ini kita lihat sekarang sangat sulit dicari. Nah, makanya saya setuju kalau ada konsorsium dan lain-lain misalnya juga, nggak ada masalah. Kenapa penting ini? Ada stereotip negatif, stereotip ya, catat ya, stereotip ini begini. Orang kadang-kadang udah malas mencari keadilan, udah pasrah masyarakat. Kenapa? Karena berbenturan dengan banyak kendala. Salah satunya misalnya biaya advokat yang mahal. Ya kan, mau ngadep pengacara katanya harus bayar mahal. Sulit kalau, makanya kadang-kadang masyarakat ini, kenapa kok enggak pakai pengacara? Aduh, biaya pengacara mahal.